Pernah dengar soal proyek lumbung pangan raksasa di Indonesia? Ya, gagal. Miliaran rupiah hilang sia-sia. Tapi gimana kalau solusinya ternyata selama ini ada di depan mata kita, dianggap sebagai musuh yang harus dibasmi? Hari ini kita bakal bongkar sebuah ide radikal yang bisa membalikkan keadaan. Oke, kita mulai dari fakta pahitnya dulu ya. Proyek lumbung pangan yang digadang-gadang jadi solusi ketahanan pangan nasional ternyata gagal total. Uang ratusan miliar udah digelontorin, tapi hasilnya, wah, jauh panggang dari api. Sekarang, coba deh bayangin skenario ini. Gimana kalau tanaman yang selama ini kita anggap musuh, kita benci, kita basmi, justru jadi kunci buat memecahkan masalah kegagalan ini? Nah, ini dia ide gila yang akan kita bedah sama-sama. Tapi, sebelum kita ngomongin solusinya yang keren banget ini, kita main detektif-detektifan dulu ya. Sebenarnya apa sih yang bikin proyek semahal dan sebesar ini bisa sampai gagal? Yuk kita telusuri akar masalahnya. Oke, fokus kita ada di satu lokasi spesifik. Proyek Singkong di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kenapa di sana? Karena dari awal, proyek ini tuh kayaknya udah salah langkah. Ada masalah yang super mendasar yang dilupakan. Jadi masalah di Gunung Mas ini nggak sesimpel itu. Bukan cuma satu penyebab. Ada 3 biang kerok utamanya. Dan ketiganya ini saling berkaitan, menciptakan semacam lingkaran setan yang susah banget buat diputus. Pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah faktor tanahnya. Coba bayangin, kita disuruh menanam di lahan yang isinya gambut sama pasir. Jelas kesuburannya rendah banget. Tanahnya juga masam. Artinya nutrisi penting buat tanaman itu terkunci, nggak bisa diserap. Udah gitu drainasenya jelek, jadi gampang banjir dan bikin akar busuk. Ini bener-bener kayak maksa nanam singkong di tempat yang salah alamat banget. Kedua, faktor ekosistem. Ini juga nggak kalah parah. Pembukaan lahan gede-gedean itu ngerusak segalanya. Hutan gambut yang harusnya jadi spons alami penyimpan air malah dihancurkan. Hasilnya bukan cuma hewan yang kehilangan rumah, tapi resiko banjir sama kebakaran hutan malah jadi makin tinggi. Ironis banget kan? Niatnya bikin lumbung pangan, malah ngerusak dapur alaminya sendiri. Nah, yang ketiga, ini kesalahan dari sisi pertaniannya sendiri. Bibit singkong yang dibawa itu ternyata nggak cocok sama kondisi ekstrim di sana. Terus, cara ngasih air dan pupuknya juga salah kaprah, nggak sesuai sama karakter tanah gambut. Analogi lucunya tuh kayak kita bawa resep kue dari Jakarta, terus coba bikin di puncak gunung. Bahannya mungkin sama, tapi kondisinya beda total ya, hasilnya berantakan. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, solusinya. Dan ini bukan solusi biasa-biasa aja loh. Ini soal mengubah cara pandang kita 180 derajat. Disinilah ceritanya jadi menarik. Penjahat utamanya, si Gulma, justru bakal jadi pahlawan supernya. Dan visi di balik ide gila ini tuh kuat banget. Coba dengerin kata-kata penggagasnya. Tujuannya bukan cuma sekedar, ayo kita tanam singkong. Bukan. Tujuannya adalah menciptakan sebuah ekosistem pertanian. Kata kuncinya di sini tuh efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Jadi ini bukan proyek pukul lari. Jadi intinya begini, stop perang sama alam. Mendingan kita ajak kerjasama. Gulma-gulma invasif yang biasanya bikin pusing kepala, kayak eceng gondok misalnya. Nah, justru mereka yang bakal kita pakai buat nyembuhin dan nyuburin lagi tanah yang udah rusak parah itu. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya. Tunggu dulu. Konsep ini sebetulnya gabungan dari beberapa metode pertanian inovatif yang udah ada, tapi diintegrasikan dengan cerdas. Yuk kita lihat gimana semua komponen ini bisa bekerja bareng. Konsep pertama namanya Hugel Kultur. Bayangin aja kita bikin kompos raksasa tapi di bawah tanah. Jadi semua gulma dan ranting-ranting itu ditumpuk, terus ditutup lagi sama tanah. Lama-kelamaan, tumpukan organik ini bakal membusuk, dan proses ini melepaskan nutrisi secara perlahan. Plus, dia jadi kayak spons raksasa yang nahan air. Efektif banget buat lahan yang kering. Terus, ada lagi yang namanya aquaponik. Nah, ini sistem yang jenius banget. Kita menggabungkan ternak ikan, misalnya lele, dengan tanaman. Gampangnya gini, kotoran ikan jadi pupuk alami gratis buat tanaman. Nah, tanaman sebagai gantinya nyaring airnya jadi bersih lagi buat si ikan. Ini siklus yang sempurna, zero waste, dan kita bisa panen ikan sekaligus tanaman.
Dan disinilah semua keajaiban itu nyambung. Kita nggak cuma pakai satu metode, tapi kita gabungin semuanya. Kita sengaja bikin sebuah, ya sebut aja simbiosis mutualisme buatan. Ikan, gulma air, gulma darat, sampai mikroba, semuanya dibikin kerjasama untuk menciptakan kesuburan. Intinya, kita merekayasa ulang ekosistem supaya jadi produktif. Coba deh kita ikutin alurnya. Pertama, kotoran ikan lele di kolam jadi pupuk cair super alami. Kedua, gulma air kayak eceng gondok kita tugasin buat makan nutrisi berlebih itu. Jadi airnya bersih. Ketiga, air yang udah kaya nutrisi ini kita pakai buat nyilam lahan pertanian. Dan terakhir, semua gulma yang dipanen, baik dari air maupun darat, kita tabung di gundukan hugel kultur tadi biar jadi bank nutrisi jangka panjang. Keren kan? Nggak ada yang terbuang sama sekali. Kalau kita bandingin, perbedaannya kayak langit dan bumi. Pertanian biasa gimana? Beli pupuk kimia, perang sama gulma, boros air, dan ujung-ujungnya bisa merusak ekosistem. Nah, sistem yang ini bikin pupuk sendiri, gulma jadi temen, air lebih hemat, dan malah ngebangun ekosistem baru yang sehat. Ini soal filosofi yang beda banget. Dan yang paling penting, ini semua bukan cuma ide di atas kertas loh. Proposal ini punya rencana yang jelas, step by step, untuk mengubah lahan yang tadinya dianggap mati jadi lahan yang hidup dan produktif lagi. Coba diperhatiin lini masanya yang 18 bulan ini. Logikanya pinter banget. Mereka nggak buru-buru nanem. 8 bulan pertama itu fokusnya, ya bangun pabrik pupuk alaminya dulu di kolam, sambil pakai gulma buat nyembuhin tanah. Baru setelah fondasinya kuat, di bulan ke-12, mereka mulai bikin gundukan hugel kultur. Ini semua soal kesabaran dan membangun dari dasar. Dan ujung-ujungnya apa? Tujuannya adalah kemandirian, total. Menciptakan sistem pertanian yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Petani nggak perlu lagi pusing mikirin harga pupuk pabrikan yang makin mahal dan kadang langka. Ini bukan cuma soal pangan, tapi juga soal kedaulatan. Jadi, ya, kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Mungkinkah dengan berhenti melawan alam dan mulai belajar dari cara kerjanya yang luar biasa kompleks, kita justru bisa menemukan solusi paling kuat untuk masa depan pangan kita? Jawabannya, mungkin saja ada di antara gulma-gulma yang selama ini kita abaikan.